Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi Jumat 5 Agustus 2022. Headline berita pagi ini. Untuk pertama kalinya, Humas Indonesia gelar The First Indonesia DEI and ESG Awards di Labuan Bajo. Tampil perdana di Liga Pelajar Suratin Cup 2022, tim Nirwana FC Nagekeo menang atas Persamba Manggarai Barat. Selain dua informasi tersebut, pendengar, kami juga akan hadirkan informasi lainnya yang terangkum dalam Warta Berita pagi ini bersama saya, Caroline Wadamosa. Saudara, untuk pertama kalinya Humas Indonesia, bagian dari PR Indonesia Group, mengadakan acara The First Indonesia DEI and ESG Awards yang resmi dibuka di Labuan Bajo pada Rabu 3 Agustus 2022. Selengkapnya dilaporkan oleh Epi Wahab langsung dari Labuan Bajo. Kegiatan ini merupakan event pertama di Indonesia yang mengangkat tentang program komunikasi atau PR kehumasan, strategis berbasis pada praktik terbaik penerapan diversity, equity, inclusion, DEI, serta environmental, social governance ESG di organisasi. Dalam sesi konferensi yang bertajuk Inclusive Digital Communication Strategy for Indonesian Sustainable Future, sesi konferensi ini menghadirkan narasumber para expert di bidang komunikasi dan juga teknologi. Antara lain ada Direktur Tata Kelola dan Kemitraan yang dilapuk sebagai keynote speaker, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kominfo Fadila Matar, Sekretaris Perusahaan Indonesia Financial Group EFG Beko Setiawan, serta Corporate Affairs Director Nestle Indonesia Sufintri Rahayu. Dalam pengantarnya membuka sesi konferensi, founder dan CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan, menyampaikan unsur penting komunikasi dan juga peran humas dalam sebuah organisasi. Kembali kita belajar, tidak perlu malu, kita akan belajar tentang bagaimana merawat keberagaman dan mengomunikasikan. Yang kedua adalah merawat inklusi yang harus kita betul-betul pegang betul. Karena tanpa inklusi dan inklusi sosial ada banyak hal yang sangat rentan terjadi pergesekan sosial di tengah masyarakat kita. Ini penting. Dua isu ini besar sekali, bukan isu tentang kesetaraan, isu environmental, sosial, dan governance. Saya kira hari ini di Indonesia kita berhadapan dengan sebuah tantangan yang luar biasa soal dua hal itu. Ini negara yang sangat majemuk dan karenanya maka tidak mungkin kita berpikir monolitik, tidak mungkin kita berpikir sebagai sesuatu yang monokrom saja. Kita harus berpikir dengan konteks struktural. Komunikasi menjadi penting dan itulah yang kami kompetisikan. Kami ingin mengajak Anda semua, bahwa sekalian praktisi, humas, dan pihak di seluruh korporasi dan lembaga di Republik ini untuk mengolah komunikasi sebagai sebuah instrumen strategis bagi organisasi kita. Saya dalam setiap pidato di mana-mana, setiap event mengatakan humas adalah fungsi strategik dari manajemen. Tanpa humas yang kuat, saya kira pimpinan organisasi kita juga akan tidak kuat. Makanya dalam banyak kesempatan saya juga menyampaikan humas adalah advisor dari bos. Humas harus menjadi bagian dari policy. Fadila Matar mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di Labuan Bajo dengan mengusung tema penting seperti keberagaman, kesetaraan, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola. Saya pertama-tama tentu mengucapkan selamat. IDEAS pertama kali dilaksanakan di Labuan Bajo, lalu beberapa tema penting seperti keberagaman, kesetaraan, kemudian inklusi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola itu kita gaungkan di sini, dan itu adalah tugas utama Bakti yang menjadi lokomotif dari afirmasi pemerintah. Kami membangun wilayah-wilayah yang tidak dibangun oleh swasta. Kami menghadirkan sinyal 4G zaman ketika Pak Joni G. Plate, kebetulan juga orang NTT, itu meminta memigrasikan semua teknologi seluler kita dari 2G menjadi 4G supaya semua orang bisa terinklusi dalam ekonomi digital. Itu bukan persoalan mudah Pak, tapi tetap kami lakukan. Dan Labuan Bajo tadi Pak Hasim sudah sampaikan, termasuk yang menikmati sinyal yang luar biasa ya. Labuan Bajo awalnya masuk dalam kategori wilayah-wilayah yang tertinggal, terluar, atau terpencil 3T yang memang menjadi basis dari pembangunan Bakti. Bakti ini kepanjangannya Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, salah satu organisasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apa yang kami bangun itu adalah salah satunya adalah program nasional yang kita sebut dengan penyediaan BTS untuk sinyal 4G.
Kegiatan ini berlangsung di Hotel Meruora Labuan Bajo dan dihadiri oleh lebih kurang 100 peserta dengan 3 sesi, yakni konferensi, workshop, dan Ideas Indonesia DEA and ESG Award untuk pertama kalinya. Dengan kegiatan ini tentunya para penyelenggara berharap komunikasi dan juga digitalisasi bisa berjalan seirama dan masyarakat memahami betul hal ini dan menerapkan dalam kegiatan keseharian untuk menunjang perekonomian lebih baik lagi dengan memanfaatkan jaringan yang ada untuk komunikasi digitalisasi, baik untuk kegiatan-kegiatan humas, organisasi, maupun masyarakat umum. RRI SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Saudara, dalam upaya mengembangkan pariwisata Ende, khususnya di wilayah sekitar Danau Kelimutu, pemerintah Kabupaten Ende mengunjungi pemerintah Provinsi Bali agar Ende dapat menjadi sister city Bali dalam mengembangkan pariwisata. Informasi selengkapnya pendengar disampaikan oleh Veranda Garus. Setiap tanggal 14 Agustus, masyarakat Ende akan menggelar persembahan memberi makan leluhur atau dalam bahasa daerahnya, Patika Dua Mbapu Atamata di Danau Kelimutu. Upacara tersebut dinilai mirip dengan budaya persembahan yang ada di Bali, sehingga Bupati Ende meminta agar pemerintah Provinsi Bali dapat melirik Ende sebagai Beyond Bali dalam kunjungannya ke Pemprov Bali beberapa waktu lalu. Pada RRI Rabu 3 Agustus 2022 kemarin, Bupati Ende Dr. Andus Haji Jafar Haji Ahmad MM mengatakan saat melakukan kunjungan itu, Bupati Ende juga mengundang Gubernur dan Wakil Gubernur Bali untuk mengikuti upacara pemberian makan leluhur pada tanggal 14 Agustus mendatang. Namun di waktu yang sama bertepatan dengan Hari Jadi Provinsi Bali. Pihaknya kemudian melakukan kesepakatan agar setelah bulan Agustus Pemprov Bali akan mengunjungi Kabupaten Ende untuk menyaksikan secara langsung adat istiadat serta budayanya. Ketika dulu sebelum COVID itu saya bersama teman-teman mempresentasikan depan Bapak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Bali mempresentasikan adat istiadat kita tentang Patika Dua Mbapu Atamata di Kelimutu. Dan saya presentasi terus Bapak Gubernur dan Pak Wagub bilang, oh itu budaya kami Pak. Di Ende sebelum agama masuk, baik Katolik, Kristen Protestan itu Hindu duluan. Secara gitu Pak Gubernur, jadi ada betul Bali. Kalau begitu kita bisa kerjasama pariwisata ada carios, setuju. Itu sebelum COVID. Mas selesai, saya coba kontak kami di Pak Wagub, kami ketemu kami berdua di Bali. Menurutnya, bentuk kerjasama yang dilakukan yakni paket wisata yang ditawarkan terdiri dari wisata Bali dan Kabupaten Ende, sehingga kedepannya diharapkan akan ada penerbangan langsung dari Bali ke Ende. Pemprov Bali bahkan merespon baik paparan dari Bupati Ende terkait kerjasama tersebut. Lanjutnya, satu-satunya daerah yang memiliki keunggulan baik sejarah, budaya, dan adat istiadat memberi makan leluhur ini merupakan potensi yang wajib diperkenalkan kepada masyarakat luar, sehingga warisan budaya tersebut tetap dilaksanakan. Kalau tanggal 14 betul-betul ingin sekali untuk bersama tim ya ini kita melihat upacara kita. Mereka ada kepentingan juga dengan hari ulang tahun Bali, makanya nanti akhir Agustus itu mereka akan datang ke sini untuk melihat langsung ya, dari sini ke sini dulu ya, langsung kita punya tata cara kita jelaskan kepada mereka keinginan hal kita begini. Jadi sangat antusias pulang sini. Kita bikin buat undangan dulu, minimal perwakilan dari Bali bersama kita melaksanakan upacara adat itu. Dirinya berharap agar kerjasama ini bisa dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga selain menunjukkan keindahan alam Danau Kelimutu, para wisatawan juga bisa disuguhkan dengan potensi budaya serta sejarah di Kabupaten Ende. RRI Ende, Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dari Labuan Bajo, aktivitas wisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kembali normal usai otoritas setempat dan pelaku pariwisata melakukan kesepakatan untuk menghentikan demo dan mogok massal. Selengkapnya informasi ini dilaporkan oleh Ferry Sool. Setelah sebelumnya melakukan aksi mogok massal sebagai reaksi atas penolakan kenaikan tarif masuk baru ke Pulau Komodo, Pulau Padar dan kawasan perairan sekitar, pelaku wisata di Labuan Bajo kini kembali menjalankan aktivitas pelayanan jasa wisata kepada wisatawan. Rio, salah seorang sopir angkot, menyebut situasi yang tidak kondusif dalam beberapa hari terakhir menyebabkan sejumlah wisatawan merasa terganggu. Namun saat ini aktivitas pariwisata di Labuan Bajo kembali normal dan dirinya kembali melayani para wisatawan yang akan berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Labuan Bajo. Karena kendaraan overland tidak ada, jadi kita juga kasihan dengan mereka. Akhirnya mereka tahan kita layani mereka dengan baik. Mulai dari kemarin.
Sementara Kepala Dinas Provinsi NTT Z. Soni Libing menyebutkan pemerintah Provinsi NTT sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan 19 asosiasi pelaku wisata di Labuan Bajo. Dalam diskusi ini, 19 asosiasi ini sepakat untuk mendukung kebijakan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo, Padar dan kawasan perairan sekitar. Soni juga menyebutkan pemerintah Provinsi NTT memberikan apresiasi niat pelaku wisata untuk kembali menciptakan suasana aman dan nyaman di Labuan Bajo. Suasana Labuan Bajo aman dan damai, dan pemerintah menjamin itu serta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan tindakan kelompok-kelompok tertentu. Dan tentu saja kita semua berharap agar Labuan Bajo aman dan damai sehingga kita semua dapat menikmati keindahan alam dan budaya Labuan Bajo. Komodo, binatang yang langka satu-satunya di dunia yang ada di tempat di NTT ini dapat dinikmati dengan sukacita. Berdasarkan pantauan RRI, pelayanan jasa wisata mulai terlihat di sejumlah area publik. Aktivitas di sejumlah fasilitas umum seperti bandara dan pelabuhan telah berjalan normal kembali tanpa gangguan. Wisatawan juga terlihat nyaman dengan lokasi Labuan Bajo saat ini. Kegiatan tour dan pelayanan kembali berjalan seperti sedia kala. Sejumlah pelaku wisata yang bergerak di bidang transportasi jasa angkutan darat mulai beroperasi kembali. Situasi normal juga terjadi pada area pelabuhan, di mana sejumlah kapal wisata mulai melayani pelayaran wisata menuju Taman Nasional Komodo. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Saudara, informasi lainnya untuk Anda, menggunakan maskapai penerbangan Wings Air dari Kupang, sebanyak 14 jemaah haji Kabupaten ND sudah tiba di Kabupaten ND. Reporter Suima melaporkan selengkapnya untuk Anda. Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kemenak Kabupaten ND, Muhammad Salam Daud, kepada RRI Kamis 4 Agustus 2022 mengatakan, meski sempat terjadi delay atau keterlambatan jadwal penerbangan dari waktu yang telah ditentukan, semua jamaah haji Kabupaten ND tiba dengan selamat di Bandara Haji Hasan Arubusman ND pada pukul 12.35 waktu Indonesia Tengah. Dijelaskan, kedatangan 14 jamaah haji dari bandara sebelum menuju tempat transit di Masjid Agung Nurul Hidayah ND sebelum kembali ke keluarga masing-masing dijemput langsung oleh Forkompimda Kabupaten ND bersama seluruh masyarakat dan juga para keluarga jamaah haji. Alhamdulillah 14 jamaah haji ND sudah kembali ke tanah air di ND dan alhamdulillah sudah dijemput oleh keluarga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Lanjut Muhammad Salam Daud, pihaknya berharap kepada 14 jamaah haji setelah tiba kembali di daerah dan kembali bersama masyarakat agar bisa menjadi haji yang mabrur untuk bisa memberikan sikap teladan baik dan benar kepada masyarakat baik di tempat tinggal maupun sekitarnya. Saudara, RRI dipercayakan menjadi salah satu mitra utama pemerintah Kabupaten ND dalam pelaksanaan agenda tahunan Festival Kelimutu yang dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 8 sampai 14 Agustus 2022. Selengkapnya dilaporkan Rosa Dalima. Ada pihak-pihak bisnis, ada BUMN dan BUMD, ada media online dan media cetak serta RRI. Dalam rapat persiapan yang dilaksanakan Kamis pagi bertempat di ruang Garuda lantai 2 kantor Bupati ND, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten ND Martinus Hatban menjelaskan, dengan tagline Culture, Nature, dan Feature, Festival Kelimutu kali ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk menuju ND pariwisata premium. Pemerintah sendiri telah membangun komunikasi dengan beberapa pihak dalam upaya kemitraan agar pelaksanaan di beberapa kegiatan pendukung lebih kreatif dan atraktif. Sehingga dukungan promosi dari berbagai media sangat dibutuhkan dalam upaya menyebarluaskan informasi, salah satunya RRI ND. Aditama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Subkoordinator Substansi Pelayanan Informasi, Bidang Promosi Dinas Pariwisata Kabupaten ND, Ferdinandus Edmundus dalam pemaparannya menjelaskan, sepekan Kelimutu akan diisi dengan kegiatan Expo Kelimutu yang merupakan pameran produk UMKM, Fiesta Pantai Kota Raja, Karnaval Budaya, dan pameran pentas seni. Sementara untuk kegiatan utama dalam sepekan Kelimutu adalah Tagakamba pada tanggal 12 Agustus dan acara puncak ritual Patika Dua Bapu Atamata yang akan dilaksanakan pada 14 Agustus di puncak Kelimutu. Sementara kami punya konsep dari dinas bahwa karena ini adalah festival sepekan danau Kelimutu dan yang mau kita jual ikon utamanya adalah ritual adat Patika, maka
tanggal itu, sehingga tidak ada kegiatan yang lain kecuali hanya ada ritual adat Patika yang ada di Danau Ilmu, sehingga segala aktivitas kita akan berada di sana. Lebih lanjut, Ferdi kemukakan harapan penyelenggara setiap pengunjung yang ikut hadir pada acara Patika Dua Bapu Atamata mendapat pengalaman dan pemahaman yang lebih jauh mengenai ritual tersebut. Selain itu, diharapkan pula ke depannya dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke Danau Kelimutu dan sekitarnya. RRI Endero Sadalima melaporkan. Saudara, laga perdana Liga Pelajar Suratin Cup U17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur antara Nirwana Nagekeo versus Persamba Manggarai Barat berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim Nirwana Nagekeo. Informasi ini selengkapnya saudara disampaikan oleh Rovinus Bula. Laga perdana Liga Pelajar Suratin Cup usia 17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nirwana Nagekeo melawan Persamba Manggarai Barat berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan tim Nirwana Nagekeo. Babak pertama kesebelasan Nirwana terus menggempur pertahanan Persamba Manggarai Barat. Pada menit keempat, Nirwana berhasil membobol gawang Persamba Manggarai Barat yang dikawal Emilianus E. Susanto melalui tendangan pemain nomor punggung 14, Mikael Berei. Gol susulan kemudian kembali terjadi pada menit ke-17 oleh pemain nomor punggung 9, Kaprasius Bu. Sementara di babak kedua, Persamba Manggarai Barat berhasil mencetak gol pertamanya melalui tendangan pemain nomor punggung 9, Fatih Rahman pada menit ke-58. Hingga menit terakhir pertandingan yang dipimpin wasit Antonius Rismi Aji, Nirwana Nagekeo mampu mempertahankan keunggulan dengan skor 2-1. Kepada RRI, Kavo, pelatih Nirwana memberikan apresiasi kepada pemain Nirwana yang telah tampil berjuang bermain dengan penuh semangat, kerjasama tim yang solid sehingga membuahkan hasil pada laga perdana melawan Persamba Manggarai Barat. Kavo mengharapkan dukungan dari masyarakat ulang. Ya, kita pertandingan kedua kita akan ketemu dengan tuan rumah PSND yang pastinya kami akan menghadapi 11 orang tetapi 12 orang termasuk dengan penonton. Yang pemain ke-12 adalah penonton. Tapi kami datang dari Nagekeo sudah punya persiapan, kami siap bermain dengan tim mana saja. Untuk kalau strategi kita akan bermain tetap dengan pola yang sama yaitu Villanesia, main tetap menyerang. Kita bermain tetap menyerang. Cavo mengharapkan dukungan dari pemerintah Nagekeo karena anak-anak yang ikut bermain dalam tim Nirwana juga anak-anak Nagekeo perlu perhatian dari pemerintah. Laga selanjutnya tim Nirwana akan menghadapi tim tuan rumah Persib yang pastinya Nirwana bukan menghadapi 11 orang pemain tetapi menghadapi 12 orang yakni penonton. Tetapi Nirwana datang dari Nagekeo sudah punya persiapan. Nirwana siap bermain dengan tim mana saja. Untuk strategi Nirwana siap bermain dengan pola yang sama, bermain tetap menyerang. Pada tempat yang sama, Ketua Askap Nagekeo Indra menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemain dan pelatih Nirwana sudah menampilkan permainan terbaik. Indra menjelaskan, inilah bukti hasil proses pembinaan yang sudah dilakukan, bahwa hasil itu tidak instan, membutuhkan proses yang paling tidak anak-anak dalam tim Nirwana sudah merasakan atmosfer dalam turnamen Suratin Cup usia 17 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua tim yang berkiprah di Suratin Cup nanti bisa menampilkan pemain terbaik. Apa yang anak-anak sudah latihan itu harus ditunjukkan di lapangan. Nirwana ini pendatang baru. Dari kemarin saya sudah tegaskan bahwa siapapun lawan kami tidak gentar. Walaupun tuan rumah. Lanjut Indra, Kabupaten Nagekeo keterwakilan 2 tim. Artinya ada 50 anak Nagekeo yang berkiprah dalam Suratin Cup usia 17 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukan soal kalah menang, tetapi bagaimana membina mental anak-anak dengan harapan untuk laga-laga selanjutnya bisa menampilkan yang terbaik. Pelatih Nagekeo, Kavo, mengajak seluruh masyarakat Nagekeo untuk mendukung kedua tim yakni Persena dan Nirwana Nagekeo. Sementara Ketua Askap Nagekeo meminta dukungan masyarakat Nagekeo untuk tim Nirwana pada pertandingan selanjutnya termasuk pertandingan kedua pada 6 Agustus 2022 pukul 19 melawan tim tuan rumah Persib. RRI Rovinus Bula melaporkan. Saudara, informasi terkait Suratin Cup U17 tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Karun Muramosa. Nantikan juga informasi lainnya dalam Lintas ND Pagi ini bersama Lintas ND Pagi Pro 1 RRI ND, Kanal Inspirasi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.
Pro 1